Sepatu hak tinggi merah itu bukan punyaku. Aku baru saja menutup pintu rumah, koper masih di tangan, ketika mataku menangkap sepasang sepatu wanita tergeletak di bawah sofa ruang tamu. Ukuran 37. Aku pakai 39. Jantungku berdetak cepat, tapi aku memaksa langkah kakiku tetap tenang, pelan, seperti biasa. Kinanti. Suara Adi Pratama terdengar dari arah kamar. Ada sesuatu yang salah dalam nada bicaranya. Terlalu tinggi, terlalu cepat. Aku meletakkan koper dengan hati-hati. Aroma parfum murah menyengat hidungku, tercampur dengan bau keringat. Bukan wangiku. Bukan wangi rumahku. Adi Pratama muncul dari koridor. Wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan. Kancing kemeja teratas terbuka. Dia mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Sayang, kok pulang cepat? Kan rapat di Surabaya. Dibatalkan. Aku menatap matanya. Ada masalah di sini? Enggak ada apa-apa. Dia menghalangi jalanku ke kamar. Kamu pasti capek. Aku buatin teh ya. Tangannya gemetar saat meraih lenganku. Aku menyingkirkannya. Minggir, Dipa. Aku melangkah melewatinya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ruang tamu terlihat normal. Terlalu normal. Gelas kopi di meja masih setengah penuh. Ada bekas lipstik di pinggirnya. Warna merah jambu. Aku tidak pernah pakai warna itu. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku mendengarnya. Napas tertahan. Gemerisi kain. Seseorang sedang bersembunyi. Kinanti, dengarkan aku. Adi Pratama mencoba menarik tanganku. Aku membuka pintu kamar dengan satu hentakan. Tempat tidur kami berantakan. Spray kusut. Baju wanita tergeletak di lantai. Atasan sifon pink murahan. Rok span hitam. Di meja rias. Lipstiknya masih terbuka. Merek lokal. Rp15.000. Dia membelikannya lipstik 15.000. Untuk aku, dia bilang sedang hemat untuk renovasi rumah. Klosetku masih tertutup, tapi aku melihat sedikit celah. Ada bayangan bergerak di balik pintu. Kamu kecapean. Sayang, kamu halusinasi. Diam. Aku berjalan ke kloset. Jantungku seperti ditusuk-tusuk, tapi tanganku steady saat meraih pegangannya. Aku menarik pintu perlahan. Dan di sana dia, Larasati, staf magang di perusahaan Adi Pratama. Usia 26, masih pakai makeup menor, rambut panjang terurai. Dia berjongkok di antara deretan gaun sutra milikku, hanya mengenakan dalaman, bukan punyanya. Itu lingerie set La Perla yang aku beli di Paris tahun lalu. 3 juta rupiah. Warna krim dengan renda Prancis. Matanya membulat ketika menatapku. Dia mencoba menutupi tubuhnya dengan gaunku. Sesuatu di dalam dadaku mati saat itu juga. Bukan karena dia telanjang di klosetku. Bukan karena suamiku selingkuh. Tapi karena dia pakai lingerieku. Benda yang kusimpan bertahun-tahun untuk malam spesial yang tak pernah datang. Sekarang ada di tubuh wanita lain. Di rumahku sendiri. Keluar. Suaraku datar. Larasati merangkak keluar. Gemetar. Dia meraih rok di lantai dengan tangan bergetar. Adi Pratama hanya berdiri mematung. Wajahnya putih seperti mayat. Aku mengambil ponsel dari saku. Jari-jariku membuka aplikasi kamera. Kinanti, jangan. Adi Pratama melangkah maju. Mundur. Aku mengarahkan kamera ke arah mereka berdua. Klik. Larasati yang masih setengah telanjang. Adi Pratama dengan kemeja kusut. Bukti sempurna. Satu gerakan lagi. Aku langsung telepon polisi. Masuk rumah tanpa izin. Pencurian. Perusakan barang. Kak Kinanti, maafin aku. Please. Larasati mulai menangis. Air matanya merusak maskara. Meninggalkan garis hitam di pipinya. Tutup mulut. Aku tidak berteriak. Tidak perlu. Pakai bajumu.
keluar dari rumahku. Dia meraih pakaiannya dengan tergesa. Tangannya gemetar sampai hampir jatuh. Adi Pratama hanya berdiri, membuka mulut tanpa suara keluar. Aku mengambil 5 foto dari berbagai sudut. Wajah mereka jelas terlihat. Timestamp otomatis tercatat. Bukti digital sempurna untuk pengacara. Kinanti, ini bisa kita bicarakan. Bicarakan. Aku menatapnya. Kamu bawa pelakor ke rumah kita. Ke tempat tidur kita. Dia pakai barangku. Dan sekarang mau bicara. Larasati sudah berpakaian, berdiri di sudut ruangan seperti tikus terpojok. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Aku akan pikir-pikir apa yang harus aku lakukan dengan ini. Aku mengangkat ponsel, menunjukkan foto-foto tadi. Kalian berdua, keluar. Sekarang. Ini rumahku juga. Keluar, Adi Pratama. Atau aku telepon Pak Hendra sekarang. Ayahnya. Pengusaha konservatif yang bangga dengan nama keluarga bersih. Satu skandal bisa menghancurkan reputasi mereka. Adi Pratama memucat. Dia tahu aku tidak main-main. Mereka keluar bersama, seperti 2 penjahat yang lolos dari eksekusi. Larasati bahkan tidak berani menatapku. Adi Pratama menoleh sekali, mulutnya bergerak tanpa suara. Maaf. Aku menutup pintu, menguncinya, memasang rantai pengaman. Lalu aku berdiri di ruang tamu yang sepi, memegang ponsel berisi 5 foto yang bisa menghancurkan kehidupan 2 orang itu. Tapi aku tidak merasa menang, tidak merasa lega. Hanya ada kehampaan yang dingin, menyebar dari dada ke seluruh tubuh. Mataku jatuh ke gelas dengan bekas lipstik merah jambu. Aku mengangkatnya, melihat bekas bibir orang lain di gelas yang biasa kupakai minum kopi pagi. Tanganku bergerak sendiri, melempar gelas itu ke dinding. Pecahannya berserakan, suara keramik hancur memenuhi ruangan kosong. Tapi aku masih belum merasa apa-apa. Aku duduk di sofa, membuka galeri ponsel. 5 foto itu masih di sana. Jelas, tidak bisa dibantah. Lalu aku membuka aplikasi lain. Aplikasi pelacak yang sudah kuinstal di mobil Adi Pratama 3 bulan lalu, ketika dia mulai pulang larut dengan bau parfum asing. Sekarang saatnya mencari tahu seberapa dalam lubang yang dia gali. Dan seberapa dalam aku harus mengubur mereka di dalamnya. Pagi itu aku membuatkan Adi Pratama kopi seperti biasa. Dia turun dari kamar dengan wajah waspada. Matanya mengamati setiap gerakanku. Aku tersenyum, meletakkan cangkir di hadapannya. Dia menatap kopi itu seperti ada racun di dalamnya. Diminum, kataku lembut. Kamu suka pakai gula 2 sendok, kan? Tangannya gemetar saat mengangkat cangkir. Dia minum sedikit, lalu menatapku dengan bingung. Aku sudah kembali ke kompor, membalik telur mata sapinya, setengah matang, persis seperti yang dia suka. 48 jam aku bermain sandiwara ini. Adi Pratama pulang kerja. Aku sambut di pintu. Aku tanyakan harinya, dengarkan ceritanya tentang meeting yang membosankan, klien yang rewel. Dia menjawab dengan hati-hati, seperti berjalan di atas ranjau. Setiap malam aku siapkan makan malam. Setiap pagi aku setrika ke mejanya. Dia tidak tahu aku melacak setiap langkahnya lewat GPS di mobilnya. Malam kedua, notifikasi muncul di ponselku. Pukul 21:30. Mobil Adi Pratama berhenti di Jalan Wijaya Kusuma nomor 43. Apartemen mewah 3 lantai. Dia parkir di basement. Lampu mati pukul 22:15. Aku screenshot lokasinya. Lalu buka aplikasi perbankan. Rekening bersama kami, yang seharusnya untuk dana darurat dan cicilan rumah, tercatat ada penarikan rutin setiap tanggal 15. 5 juta rupiah. Sudah berjalan 7 bulan. 35 juta rupiah hilang. Untuk apartemen itu. Jari-jariku bergerak cepat, membuka riwayat transaksi lebih jauh. Restoran Akasa di Kemang, 23 juta. Tanggal ulang tahun pernikahan kami, dia bilang lembur.
Toko perhiasan Serayu, 15 juta. Seminggu sebelum dia bilang bonusnya dipotong pajak. Tiket pesawat ke Bali untuk 2 orang, 8 juta. Akhir bulan lalu, saat dia bilang ada training di Bandung. Napas tersangkut di tenggorokan. Bukan karena uangnya, tapi karena kebohongan yang tersusun rapi, detail, dipraktikan sampai sempurna. Aku buka Instagram Larasati. Akunnya publik. Bodohnya dia. Scroll ke bawah. Foto 3 minggu lalu. Pantai Sanur, sunset, dan dia pakai kalung mutiara air tawar dengan liontin berlian kecil. Aku kenal kalung itu. Adi Pratama memberikannya padaku ulang tahun lalu. Bilang dia nabung 6 bulan untuk membelinya. Ternyata dia memang nabung. Untuk memberikannya pada wanita lain. Perutku mual. Aku ke kamar mandi, berlutut di depan toilet. Tapi tidak ada yang keluar. Hanya rasa sesak yang membakar dari dalam. Ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang uangku, hasil kerja lembur, sidang malam, akhir pekan yang kuhabiskan di kantor. Dia pakai uangku untuk membeli kebahagiaan dengan wanita lain. Aku bangkit, cuci muka dengan air dingin. Tatap cermin. Wanita di sana kelihatan asing. Mata cekung, bibir pucat. Esok paginya aku menelepon Wibisono. Kami bertemu di kafe sepi di sudut kota. Dia mantan polisi, sekarang investigator swasta. Rekomendasi dari rekan kerja yang pernah tangani kasus perceraian rumit. Saya butuh semua informasi tentang Larasati Kusuma Dewi, kataku sambil menggeser amplop berisi foto dan data. Dan Adi Pratama Mahendra Putra, suami saya. Pertemuan mereka, komunikasi, transaksi, semuanya. Wibisono membuka amplop, melihat foto-foto dari malam itu. Wajahnya tidak berubah. Sudah terbiasa melihat kehancuran rumah tangga orang. Berapa lama? Seminggu. Saya bayar double. Dia mengangguk. Deal. 6 hari kemudian, Wibisono datang ke kantorku dengan map coklat tebal. Aku membukanya di meja kerja. Pintu dikunci. Halaman pertama, foto Larasati keluar dari klinik bersalin, tangannya di perut. Tanggal 3 hari lalu. Hamil 3 bulan, kata Wibisono. Dia sudah cerita ke teman-temannya. Bilang akan nikah sama bos di kantornya. Jadi istri sah menggantikan yang sekarang. Menggantikan yang sekarang. Seakan aku barang rusak yang bisa ditukar. Ada lagi. Wibisono menggeser ponselnya ke hadapanku. Rekaman suara. Percakapan Larasati dengan temannya di kafe. Suaranya cempreng. Bangga. Aku hamil. Enduk. Akhirnya bisa keluar dari kemiskinan ini. Mas Dipa janji akan cerai sama istrinya. Yang mandul itu, kan? Kasihan juga dia udah 6 tahun nikah nggak punya anak. Mending diganti sama aku yang subur. Mereka tertawa. Tawanya seperti silet yang mengoyak kulit. Map jatuh dari tanganku. 6 tahun. 6 tahun aku suntik hormon sampai tubuhku bengkak. 6 tahun aku jalani IVF yang gagal 4 kali. 6 tahun Adi Pratama pegang tanganku di ruang tunggu dokter. Bilang, kita coba lagi. Sayang, aku akan selalu di sini. Ternyata dia di sini, tapi juga di sana, dengan wanita lain, membuat anak dengan mudahnya. Bu Kinanti. Aku mengedip. Wibisono menatapku khawatir. Lanjutkan, bisikku. Larasati cerita ke 5 orang temannya. Semuanya tahu dia selingkuh dengan bos yang sudah beristri. Dia nggak malu, malah bangga. Bilang apartemennya mewah. Dapat uang jajan 10 juta sebulan. 10 juta. Dari rekening bersama kami. Terima kasih, Pak Wibisono. Suaraku terdengar jauh. Kirim semua file digitalnya ke email saya. Dia mengangguk. Beranjak pergi. Pintu tertutup. Aku sendirian dengan map coklat berisi kehancuran hidupku. Tapi ada yang berbeda sekarang. Bukan sedih. Bukan hancur. Dingin. Seperti nitrogen cair mengalir di pembuluh darah,
Membekukan semua rasa kecuali satu, tekad untuk menghancurkan mereka lebih dulu. Aku ambil ponsel, ketik pesan ke event organizer langganan kantor. Saya butuh paket dinner formal untuk 7 orang. Sabtu malam. Di rumah saya. Yang terbaik. Lalu aku buka kontak Saraswati, istri Bramantio, sahabatku sejak kuliah. Sudah waktunya dia tahu siapa suaminya sebenarnya. Wibisono meneleponku pukul 10 malam. Suaranya mendesak. Bu, saya harus ketemu sekarang. Ada yang berubah. Kami bertemu di parkiran minimarket 2 blok dari rumah. Dia menyerahkan amplop baru, lebih tipis dari yang pertama. Tanganku bergetar saat membukanya. Hasil tes DNA. Header klinik swasta di Cikini. Nama Larasati Kusuma Dewi tercetak di atas. Dia tes DNA prenatal, kata Wibisono. Mahal, 25 juta. Bayar tunai supaya nggak ketahuan. Mataku menyapu halaman laporan. Probabilitas paternitas, 99,9%. Nama ayah biologis tertera jelas di bawah. Bramantio Ksatria Wibawa. Bukan Adi Pratama. Bukan suamiku. Amplop hampir jatuh dari tanganku. Bramantio? Tapi dia. Sahabat suami ibu. Sekaligus selingkuhan Larasati yang lain. Wibisono menggeser tabletnya. Ini rekaman CCTV hotel. Mereka ketemu 2 kali seminggu. Sudah jalan setahun. Video buram menunjukkan Larasati dan Bramantio masuk kamar hotel. Tangan bertautan. Tanggal di sudut layar. 6 bulan lalu. Lalu video lain. 3 bulan lalu. Hotel berbeda. Larasati main 2 kaki. Lanjut Wibisono. Dapat uang dari Mas Adi Pratama. Dapat uang dari Mas Bramantio. Keduanya nggak tahu satu sama lain. Tapi Bramantio sudah beristri. Saraswati, temanku. Suaraku tercekat. Makanya dia lebih hati-hati. Cuma Larasati yang nekat. Wibisono memutar rekaman audio. Ini percakapan telepon dia kemarin. Suara Larasati mengalir dari speaker. Jelas meski sedikit terdistorsi. Gila, mereka berdua tuh gampang banget dibodohin. Mas Dipa kasih uang. Mas Bram juga kasih. Aku tinggal bilang hamil. Langsung deh pada panik. Bodoh sekali mereka. Aku dapat uang dari dua-duanya. Tawa renyahnya membuat lambungku terbalik. Yang penting aku bilangnya anaknya Mas Dipa. Dia yang paling goblok. Paling gampang dikontrol. Mas Bram kan tajir tapi pelit. Nanti malah suruh aborsi. Mending Mas Dipa yang tanggung jawab. Toh dia udah desperate pengen anak. Suara temannya di seberang. Terus gimana sama istrinya? Apaan? Yang mandul itu? Paling juga dia nyerah sendiri. Malu udah 6 tahun gak bisa kasih keturunan. Tinggal tunggu waktu. Aku masuk jadi istri sah. Rekaman berhenti. Hening. Hanya suara deru mobil lewat di jalan raya. Aku menatap layar tablet yang gelap. Melihat pantulan wajahku sendiri. Mata melebar. Mulut terbuka sedikit. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Aku tertawa. Pelan dulu. Lalu semakin keras. Wibisono menatapku bingung. Bu Kinanti. Dia bukan ayahnya. Kata-kata itu keluar di antara tawaku yang terdengar sinting. Adi Pratama bukan ayah bayi itu. Dia ditipu. Dia. Tawa berhenti tiba-tiba. Digantikan keheningan yang lebih dalam. Adi Pratama juga korban. Tapi itu tidak mengubah apapun. Dia tetap selingkuh. Tetap bohong. Tetap ambil uangku untuk wanita yang bahkan tidak setia padanya. Berapa Bramantio kasih uang ke dia? Tanyaku. 7 juta per bulan. Transfer ke rekening ibunya supaya istrinya nggak curiga. 7 plus 10. 17 juta rupiah sebulan. Larasati hidup lebih mewah dari kebanyakan karyawan kantoran dengan bermain 2 pria sekaligus. Pak Wibisono, saya butuh satu lagi. Aku menatap matanya. Akses ke semua komunikasi Larasati dengan Bramantio. Cek.
telepon, foto, semuanya sudah saya siapkan. Dia menyerahkan flash disk. Semuanya ada di sini, termasuk video call mereka yang eksplisit. Aku memasukkan flash disk ke tas. Terima kasih. Transfer sisanya besok pagi. Sampai rumah, Adi Pratama sudah tidur. Aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, memasukkan flash disk. Folder demi folder terbuka. Screenshot chat. Bramantio mengirim foto kartu kredit. Bilang, buat jajan, sayang. Larasati balas dengan foto telanjang. Lebih banyak foto. Video. Pesan suara Bramantio bilang, aku sayang kamu, tapi kita harus hati-hati. Saras nggak boleh tahu. Saraswati. Teman sejak semester 1 Fakultas Hukum. Dia yang temani aku begadang buat skripsi. Dia yang datang ke pernikahanku dengan senyum tulus meski pernikahannya sendiri mulai goyah. Dan sekarang suaminya tidur dengan selingkuhan suamiku. Jari-jariku bergerak ke keyboard. Buka email. Mulai mengetik. Kepada Adi Pratama, Bramantio, Saraswati. Subjek, undangan makan malam, pengumuman penting. Saya mengundang Anda semua untuk makan malam di rumah saya. Sabtu depan pukul 7 malam. Saya akan mengumumkan pembukaan firma hukum baru dan ingin mendiskusikan peluang kemitraan. Mohon konfirmasi kehadiran. Aku menekan send sebelum sempat berubah pikiran. Lalu buka email kedua. Kali ini untuk Ibu dan Bapak Mahendra, orang tua Adi Pratama. Ibu, Bapak, saya mengadakan makan malam kecil untuk merayakan pencapaian Adi Pratama di kantor. Mohon hadir, akan sangat berarti bagi kami. Ibu Mahendra yang selalu bilang aku tidak cukup baik untuk anaknya. Bapak Mahendra yang setiap lebaran bertanya, kapan ada cucu, dengan tatapan menghakimi. Mereka harus ada di sana. Harus melihat sendiri anak kesayangan mereka yang sesungguhnya. Notifikasi email masuk. Bramantio konfirmasi, dia akan datang dengan Saraswati. Adi Pratama balas dari kamar. Ada apa, sayang? Kok tiba-tiba formal gini? Aku ketik jawaban singkat. Kejutan untuk kamu. Datang saja. Ibu Mahendra balas 10 menit kemudian. Kami akan hadir. Semoga ini kabar baik yang sudah lama kami tunggu. Kabar baik. Dia pikir aku akhirnya hamil. Aku menutup laptop, menatap layar gelap. Sabtu depan, 5 hari lagi. Cukup waktu untuk menyiapkan semuanya. Menu makanan, dekorasi ruang makan, dan proyektor untuk presentasi kemitraan yang sesungguhnya. Ponsel bergetar. Pesan dari event organizer. Paket dinner formal confirmed, Bu. Menu Prancis-Indonesia Fusion. 7 orang. Kami akan datang pukul 5 sore untuk setup. Aku balas. Perfect. Lalu aku membuka lagi folder di laptop. Menatap satu persatu bukti pengkhianatan. Foto, video, rekaman, hasil tes DNA. 5 hari lagi, 7 orang akan duduk di meja makanku. Dan hanya aku yang tahu malam itu akan jadi malam terakhir kehidupan mereka yang nyaman. Meja makan terlihat sempurna. Taplak linen putih, piring porselen Jepang, bunga anggrek ungu di tengah. Aku menghabiskan 2 hari memasak. Sop buntut, rendang sapi, ikan gurame asam manis, sayur lodeh, sambal mata segar. Dessert pavlova dengan stroberi impor. Semuanya perfect, seperti rumah tangga yang tidak pernah retak. Tamu mulai berdatangan pukul 7 tepat. Saraswati tiba duluan, membawa wine bordeaux. Dia memelukku erat. Kin, aku kangen banget. Udah lama kita nggak kumpul gini. Aku juga, balasku, menahan sesuatu yang pahit di tenggorokan. Bramantio mengikuti di belakangnya, membungkuk sopan. Terima kasih undangannya. Kinanti, kabar firma barunya exciting banget. Tunggu sampai presentasi. Aku tersenyum. Pasti kalian terkejut.
Adi Pratama turun dari lantai 2 dengan setelan jas hitam, seperti pengantin yang tidak tahu dia akan menghadiri pemakamannya sendiri. Matanya bertemu mataku, mencari petunjuk. Aku hanya tersenyum dingin. Ibu dan Bapak Mahendra datang terakhir. Ibu langsung memeriksa ruang makan dengan pandangan kritis. Bapak duduk di kursi kepala dengan postur kaku, kebiasaan pensiunan jenderal. "Kinanti, kamu masak sendiri semua ini?" Ibu Mahendra mengangkat alis. "Wah, sudah belajar jadi istri baik rupanya." Aku cuma mengangguk. Tidak ada gunanya merespons. Kami makan dalam percakapan sopan. Bisnis, politik, harga properti. Bramantio cerita tentang proyek baru perusahaannya. Adi Pratama tertawa di waktu yang tepat, memainkan peran suami sempurna. Saraswati sesekali menyentuh lenganku, berbisik tentang liburan yang harus kita rencanakan bersama. Semuanya normal. Semuanya palsu. Dessertnya enak sekali, Kinanti, puji Bapak Mahendra setelah menyantap pavlova terakhirnya. Kami bangga Adi Pratama punya istri sepertimu. Terima kasih, Pak. Aku berdiri, mengambil remote TV. Sekarang, boleh saya mulai presentasinya? Semua mata tertuju padaku. Aku mematikan lampu ruang makan, hanya menyisakan lilin di meja. Layar TV 55 inci di dinding menyala. Jadi, sebenarnya malam ini bukan tentang firma baru. Suaraku stabil, tenang. Ini tentang partnership yang sudah berjalan, tanpa sepengetahuan saya. Aku tekan play. Layar menampilkan foto pertama. Adi Pratama dan Larasati di apartemen Jalan Wijaya Kusuma. Ciuman di depan pintu. Timestam. 3 minggu lalu. Ibu Mahendra tersedak. Bapak Mahendra meletakkan garpu dengan keras. Foto berganti, mereka di tempat tidur. Selimut melorot, tubuh bertumpuk. Larasati tertawa. Adi Pratama mencium lehernya. Kinanti. Adi Pratama berdiri. Wajahnya putih seperti mayat. Duduk. Perintahku tanpa menatapnya. Slide berikutnya. Screenshot transfer bank. 5 juta rupiah setiap tanggal 15. 7 bulan berturut-turut. Total 35 juta rupiah. Ini dari rekening bersama kami, jelasku pada tamu lain. Untuk apartemen tempat suami saya menyembunyikan selingkuhannya. Foto restoran mewah. Toko perhiasan. Tiket pesawat Bali untuk 2 orang. 83 juta rupiah. Ucapku. Dihabiskan untuk wanita berusia 26 tahun. Sementara saya, istrinya, dipaksa potong gaji untuk renovasi rumah yang tertunda. Saraswati menatapku dengan mulut terbuka. Ibu Mahendra mulai terisak. Tangannya gemetar menutup mulut. Tapi aku belum selesai. Sekarang, bagian yang lebih menarik. Aku ganti slide. Ternyata partnership ini lebih kompleks dari yang saya kira. Layar menampilkan foto Larasati dengan pria lain. Bramantio. Mereka berciuman di lobi hotel. Tangannya meremas pinggul wanita itu. Saraswati berdiri tiba-tiba. Kursinya terjatuh. Apa ini? Suamimu, jawabku datar. Dengan selingkuhan yang sama. Video mulai diputar. CCTV hotel, Bramantio dan Larasati masuk kamar. Keluar 4 jam kemudian. Tanggal berbeda, hotel berbeda, ritual yang sama. Bram. Suara Saraswati pecah. Bramantio berdiri, mengulurkan tangan. Saras, dengarkan aku. Jangan sentuh aku. Aku ganti slide lagi. Screenshot chat. Larasati, Mas Bram, aku butuh uang buat beli vitamin kehamilan. Bramantio, transfer 7 juta sekarang ya, sayang. Kehamilan. Ibu Mahendra berdiri, napasnya tersengal. Adi Pratama, dia hamil? Kamu akan jadi ayah. Bukan. Aku memotong sebelum Adi Pratama bisa menjawab. Lihat ini. Hasil tes DNA muncul di layar.
Nama tebal tercetak jelas. Bramantio Ksatria Wibawa. Probabilitas paternitas 99,9%. Hening mencekam. Saraswati terhuyung. Tangannya mencari sandaran kursi. Matanya berputar. Lalu tubuhnya ambruk. Bramantio berlari menangkapnya. Tapi Bapak Mahendra lebih cepat. Menarik Saraswati dari pelukan pria itu. "Jangan berani sentuh dia lagi," desis Bapak Mahendra. Ibu Mahendra menatap Adi Pratama dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Benci murni. Kamu memalukan keluarga kami. Memalukan nama Mahendra." "Mama, bukan cuma aku, Bramantio juga. Aku tidak peduli." Ibu Mahendra berteriak. Air mata mengalir deras. "Kamu suami dia. Kamu yang berjanji setia di depan Tuhan. Dan kamu buang semuanya untuk pelacur murahan." Bapak Mahendra berdiri. Tubuhnya bergetar menahan amarah. Wajahnya merah padam. Urat leher menegang. "Mulai sekarang, kamu bukan anak kami lagi. Kamu mati untuk keluarga Mahendra. Pak, kumohon. Keluar dari rumah ini." Adi Pratama melangkah ke arahku. Tangannya terangkat seperti mau menyentuhku. "Kinanti, maafkan aku. Aku akan perbaiki semuanya." Aku mundur. Menjaga jarak. "Jangan sentuh aku. Jangan pernah lagi." Saraswati tersadar. Duduk di lantai dengan bantuan Bapak Mahendra. Matanya merah. Kosong. Lalu dia melihat gelas wine di meja, meraihnya, dan melemparkannya keras ke wajah Bramantio. Kaca pecah di pelipisnya. Darah menetes. Dia tidak bergerak. Menerima hukuman itu dengan diam. "Kamu bilang lembur," bisik Saraswati. "Kamu bilang meeting klien. Kamu bohong. Setiap hari kamu bohong padaku." Aku mengambil amplop dari laci. Melemparkannya di meja. Kertas-kertas berserakan. "Surat pindah kepemilikan aset," ucapku. "Rumah ini atas namaku. Mobil atas namaku. Investasi atas namaku. Semuanya sudah saya proses bulan lalu, ketika Adi Pratama mabuk dan menandatangani prokurasi tanpa baca." Adi Pratama meraih kertas-kertas itu, matanya melebar. Tidak mungkin. "Apartemen di Wijaya Kusuma? Kontraknya sudah saya batalkan kemarin. Larasati sudah diusir." Aku melipat tangan. "Kamu tidak punya apa-apa lagi, Dipa. Tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya keluarga. Kinanti, aku mohon. Keluar." Suaraku seperti pisau. Sekarang. Bramantio dan Adi Pratama berdiri, dua pria patah yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Mereka bergerak ke pintu seperti zombie. Ibu Mahendra masih menangis. Dipeluk Bapak Mahendra yang menatap anaknya dengan mata penuh kekecewaan. Pintu tertutup. Hening. Aku masih berdiri di depan TV, remote di tangan, jantung berdetak tenang. Terlalu tenang untuk kehancuran yang baru saja kutimbulkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 bulan terakhir, aku merasa memegang kendali. Ketukan di pintu datang pukul 6 pagi, 7 hari setelah makan malam itu. Aku membuka pintu masih pakai daster tidur, dan melihat Larasati berdiri di sana, tapi bukan Larasati yang pernah kusaksikan sebelumnya. Rambutnya kusut, makeup luntur, mata bengkak seperti bola pingpong. Baju hamil murahan kusut, sepatu lusuh, tas kanvas compang-camping di bahu. "Kak Kinanti," suaranya serak. "Please, aku butuh bantuan." Aku bersandar di ambang pintu, menyilangkan tangan. Menunggu. Aku kehilangan semua. Kantor nge-fire aku. Bramantio blokir semua kontakku. Keluargaku. Suaranya pecah. Bapak ngusir aku dari rumah. Bilang aku aib keluarga. Aku nggak punya tempat tinggal lagi. Lalu, air matanya mengalir makin deras. "Aku mohon, Kak. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku jahat. Tapi aku hamil.
Aku nggak punya uang. Kamu kehilangan pekerjaan karena HRD terima laporan tentang harassment dan pelanggaran kode etik. Aku memotong. Aku yang kirim. Lengkap dengan bukti chat dan foto. Wajahnya pucat. Kakak, yang. Dan keluargamu tahu karena aku kirim surat ke alamat rumahmu. Isi surat, hasil tes DNA, foto-foto dengan Bramantio dan Adi Pratama, rekaman percakapanmu yang bilang akan gantiin istri mandul. Larasati mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Kenapa? Kenapa kakak lakuin ini semua? Karena kamu pikir kamu bisa ambil hidupku tanpa konsekuensi. Suaraku datar. Karena kamu pakai uangku untuk hidup mewah. Karena kamu tidur di tempat tidurku, pakai lingerieku, makan dari piringku, dan tertawa sambil bilang aku mandul. Dia jatuh berlutut. Tangannya meremas ujung dasterku. Maafin aku, Kak. Kumohon. Aku salah. Aku bodoh. Tapi sekarang aku nggak punya apa-apa. Nggak ada tempat tinggal. Nggak ada makan. Aku menyingkirkan tangannya dari baju. Kamu bilang pengen gantiin aku, kan? Sekarang kamu dapat kesempatan. Coba rasain hidup tanpa uang, tanpa dukungan, tanpa tempat pulang. Please, Kak, demi bayiku. Bayi yang bukan anak suamiku. Aku menatap perutnya yang sedikit buncit. Bayi hasil manipulasi dan kebohongan. Kenapa aku harus peduli? Larasati menangis makin keras. Tubuhnya membungkuk sampai keningnya hampir menyentuh lantai teras. Aku janji akan pergi jauh. Nggak akan ganggu kakak lagi. Cuma butuh tempat tinggal seminggu. Sampai aku dapat kerja. Tempat tinggal. Aku mengangkat alis. Oh, aku punya saran. Kamu bisa tidur di klosetku. Tempat kamu sembunyi waktu itu. Sayangnya, semua gaun di dalamnya sudah kudonasikan ke panti asuhan kemarin. Jadi sekarang klosetku kosong. Perfect untuk kamu. Matanya melebar. Kakak nggak serius. Keluar dari teras rumahku sebelum aku panggil security. Aku mundur, tangan di gagang pintu. Dan jangan pernah kembali. Aku tutup pintu. Kunci dari dalam. Dengar tangisannya meraung di luar. Memohon, menggedor pelan. Lalu suara langkah menjauhi teras. Berdiri di ruang tamu kosong. Aku menunggu sesuatu. Kepuasan, kemenangan, apapun. Tapi yang datang cuma kekosongan. Seperti balon kempes setelah pesta berakhir. Aku menghancurkan wanita itu sampai ke akar. Tapi kenapa dadaku masih terasa berat? Ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk. Dari Adi Pratama. Pesan ke-47 dalam 3 hari terakhir. Kinanti, aku mohon kita bicara. Aku mau ikut konseling. Aku janji berubah. Please, kasih aku satu kesempatan. Aku delete tanpa dibaca sampai habis. Scroll ke atas, 46 pesan sebelumnya kurang lebih sama. Permohonan maaf. Janji kosong. Rayuan murah. Telepon masuk. Wibisono. Bu, update yang ibu minta. Katanya, Mas Adi Pratama sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Bintaro. Ibunya teriak dia kayak anak kecil. Bangunin pagi, siapin sarapan, marahin kalau pulang malam. Bayangan Adi Pratama dimanja ibunya di usia 38 tahun hampir membuatku tertawa. Respeknya hilang total. Lanjut Wibisono. Teman-temannya di golf club udah nggak ngajak dia. Rekan bisnis mulai hindari. Kemarin ada klien besar cancel kontrak. Bilang nggak mau kerja sama dengan pria tidak berintegritas. Bagus. Dan satu lagi, perusahaannya lagi diaudit pajak. Ada laporan anonim tentang markup invoice dan penggelapan dana klien. Aku yang kirim laporan itu 2 minggu lalu. Temuan Wibisono tentang praktik ilegal di perusahaan Adi Pratama. Semuanya tercatat rapi, tinggal dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kalau auditnya jalan terus, kata Wibisono, dia bisa kena denda ratusan juta.
atau penjara. Perfect. Aku memutus sambungan. Duduk di sofa, menatap rumah yang terlalu bersih, terlalu sepi. Semua jejak Adi Pratama sudah hilang. Foto pernikahan, pakaiannya, bahkan mukopi favoritnya. Seperti dia tidak pernah ada. Tapi kenapa rumah ini terasa lebih kosong sekarang? Aku buka album foto di ponsel, scroll ke foto pernikahan kami 6 tahun lalu. Adi Pratama tersenyum lebar, pegang tanganku erat. Aku pakai gaun putih seharga 150 juta. Dia pakai jas custom. Kami terlihat sempurna. Kapan semuanya mulai salah? Delete. Foto itu hilang. Delete. Foto honeymoon di Santorini. Delete. Foto ulang tahun pernikahan pertama. Delete, delete, delete. Sampai album itu kosong. Seperti hati yang dulu penuh harapan. Sekarang cuma ruang hampa. Ponsel bergetar lagi. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Kak Kinanti, ini Larasati. Aku tulis dari warnet. Aku nggak minta maaf lagi. Cuma mau bilang, kakak menang. Kakak berhasil hancurin hidupku. Semoga kakak bahagia. Aku tatap pesan itu lama. Lalu ketik balasan. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Kamu yang melakukannya sendiri ketika memutuskan tidur dengan 2 pria beristri sekaligus. Send. Blok nomor. Tapi kata-katanya bergema di kepala. Semoga kakak bahagia. Bahagia. Aku meraih cermin di meja. Menatap wajahku sendiri. Mata cekung, bibir tipis tertarik lurus, kerutan baru di dahi. Wanita di cermin ini asing. Dingin. Keras. Aku menghancurkan Larasati, Adi Pratama, Bramantio. Tapi siapa yang menghancurkan aku? Jawaban muncul perlahan, seperti racun yang merembes. Aku sendiri. Aku yang pilih pria lemah itu 6 tahun lalu. Aku yang tutup mata pada tanda-tanda. Aku yang terlalu takut menghadapi kenyataan sampai kenyataan itu menghantam wajahku di kloset sendiri. Larasati bukan musuh sebenarnya. Dia cuma simptom. Penyakitnya adalah aku yang lemah, aku yang buta, aku yang terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Ponsel berdering. Notifikasi email dari firma hukum Jakarta. Tawaran partnership yang kutunggu berbulan-bulan. Mereka mau aku pindah. Mulai bulan depan, gaji 3 kali lipat. Aku menatap email itu. Lalu menatap rumah kosong ini. Saatnya memilih. Tenggelam di reruntuhan masa lalu. Atau bangun dan pergi. Telepon dari nomor rumah sakit membangunkanku pukul 2 pagi. Ibu Kinanti Mahendra. Suara perawat terdengar lelah. Anda tercatat sebagai kontak darurat Larasati Kusuma Dewi. Dia melahirkan prematur. Kondisi kritis. Bisa datang sekarang. Aku hampir tutup telepon. Hampir bilang, salah orang. Tapi sesuatu membuatku bertanya. Di mana? RS Husada. 20 menit dari apartemen baruku di Jakarta Selatan. Aku menyetir dalam kegelapan. Jalanan sepi. Sudah 2 bulan sejak malam makan malam itu. 2 bulan aku tinggal di kota baru. Kantor baru. Hidup baru. Tidak ada yang tahu masa laluku di sini. Bersih. Lalu kenapa aku pergi ke rumah sakit itu? Ruang tunggu ICU lantai 4 berbau antiseptik dan keputusasaan. Perawat menunjuk ke kamar nomor 407. Aku berjalan pelan. Setiap langkah terasa seperti melanggar perjanjian dengan diriku sendiri. Larasati terbaring di ranjang, terhubung dengan 3 selang infus. Tubuhnya kurus kering, tulang pipi menonjol tajam. Rambutnya, dulu panjang berkilau, sekarang pendek, rontok di beberapa bagian, meninggalkan bercak botak. Bibir pecah-pecah, mata cekung dengan lingkaran ungu tua. Dia bukan lagi wanita yang pernah kusaksikan di klosetku. Dia reruntuhan. Matanya terbuka saat aku masuk. Tidak terkejut. Seperti sudah tahu aku akan datang. Kak Kinanti. Suaranya parau. Nyaris berbisik. Aku berdiri di ujung ranjang. Tidak mendekat.
Kenapa namaku jadi kontak darurat? Karena nggak ada orang lain. Dia menatap langit-langit. Keluarga udah putus hubungan. Bramantio ganti nomor. Teman-teman menghilang. Cuma kakak yang masih bisa dihubungi. Aku bukan temanmu. Aku tahu. Air mata mengalir dari sudut matanya. Tapi kakak satu-satunya yang perlu tahu. Tahu apa? Bayiku hidup. Perempuan. 900 gram. Dokter bilang kemungkinan survivor rendah. Suaranya terputus-putus. Tapi dia bertahan. Sudah 3 hari. Sesuatu menyayat dadaku. Tapi aku paksa wajah tetap datar. Lalu. Kakak menang. Larasati menatapku sekarang. Matanya kosong. Aku kehilangan semuanya. Kerja, keluarga, uang, kesehatan. Bahkan tubuhku. Dokter bilang ada komplikasi. Aku nggak bisa hamil lagi setelah ini. Kakak menang total. Aku menunggu rasa kemenangan datang. Tapi yang terasa cuma hampa. Maafin aku. Bisikannya nyaris hilang di dengungan mesin monitor. Nggak buat ganti rugi apa-apa. Cuma, aku mau kakak tahu aku nyesal. Beneran nyesel. Aku tidak menjawab. Berbalik menuju pintu. Bayiku ada di nicu ujung koridor. Katanya di belakangku. Kalau kakak mau lihat. Aku berhenti. Tanganku di gagang pintu. Lalu, entah kenapa, kakiku membawaku ke arah nicu. Ruangan steril. Cahaya redup. Deretan inkubator dengan bayi-bayi kecil di dalamnya. Perawat menunjuk ke nomor 7. Paling ujung. Dekat jendela. Aku berdiri di depan kaca. Menatap ke dalam. Bayi itu mungil. Sekecil boneka. Kulitnya transparan. Bisa melihat pembuluh darah biru di bawahnya. Selang oksigen di hidung mungilnya. Dadanya naik turun dengan susah payah. Seperti setiap napas adalah pertarungan. Tapi matanya terbuka. Menatap entah kemana dengan tatapan kosong bayi baru lahir. Tangannya sebesar ibu jariku bergerak pelan. Mencengkeram udara. Sesuatu retak di dadaku. Bayi ini tidak salah. Dia tidak memilih dilahirkan dari kebohongan dan manipulasi. Tidak memilih ibunya yang selingkuhan. Atau ayahnya yang pengecut. Dia cuma bayi. Makhluk tidak berdosa yang berjuang untuk hidup. Aku melihat pantulanku di kaca inkubator. Wajahku keras. Rahang tegang. Mata tajam tanpa kehangatan. Seperti patung es. Seperti wanita yang tidak pernah ingin ku jadi. Balas dendam membuatku menang. Tapi mengubahku jadi monster. Aku berbalik. Berjalan cepat ke administrasi rumah sakit. Saya mau bayar biaya perawatan pasien Larasati Kusuma Dewi dan bayinya. Kataku pada petugas. Anonim. Jangan bilang siapa yang bayar. Petugas mengetik di komputer. Total biaya sampai hari ini 23 juta rupiah. Bu. Estimasi biaya nicu per hari 5 juta. Saya transfer 50 juta. Untuk biaya sampai mereka keluar. Aku menggesek kartu. Sisanya untuk kebutuhan ibu dan bayi setelah pulang. Transaksi selesai. Aku minta struk. Lalu robeknya dan buang di tempat sampah. Kembali ke mobil. Aku duduk di kursi pengemudi tanpa menyalakan mesin. Tangan gemetar di setir. Aku tidak melakukannya untuk Larasati. Bukan untuk menebus dosa atau mencari penebusan. Aku melakukannya karena bayi itu mengingatkanku. 6 tahun mencoba punya anak. 6 tahun gagal. 6 tahun merasakan kekosongan tidak bisa memberi kehidupan. Dan sekarang, di depan mataku, ada kehidupan yang sekarat karena aku terlalu sibuk menghancurkan ibunya. Aku nyalakan mesin. Tapi tidak langsung pergi. Buka ponsel. Buka kontak Adi Pratama yang belum kuhapus. 47 pesan belum terbaca. Delete kontak. Semua pesannya hilang. Buka Instagram. Cari akun Larasati. Blok. Bramantio. Blok. Saraswati. Aku berhenti sejenak.
Jari melayang di atas namanya. Lalu blok juga. Buka galeri. Scroll ke folder Old Life. Ratusan foto dari 6 tahun pernikahan. Select all. Delete. Konfirmasi. Hilang. Buka email. Temukan thread dengan pengacara perceraian. Draft final sudah siap. Tinggal tanda tangan. Aku ketik. Proses segera. Saya tidak akan hadir di sidang. Kirim dokumen final via kurir. Send. Ponsel bergetar. Notifikasi dari aplikasi properti. Rumah lama di Tangerang ada yang mau sewa. Harga bagus. Kontrak setahun. Aku approve tanpa baca detail. Rumah itu bukan lagi rumahku. Aku menyetir pulang ke apartemen. Masuk lift. Buka pintu unit 1305. Ruangan kecil. Minimalis. Tidak ada kenangan. Hanya tempat tidur, meja kerja, dan balkon menghadap kota yang tidak kenal namaku. Aku berdiri di balkon, menatap Jakarta yang berkilauan di kegelapan. Jutaan lampu, jutaan orang, jutaan cerita yang tidak ada hubungannya denganku. Besok aku akan ke kantor, hadiri meeting, selesaikan kontrak, makan siang sendirian, pulang ke apartemen kosong ini. Dan besoknya lagi. Dan lagi. Hidup baru. Bersih dari masa lalu. Tapi kenapa rasanya seperti berjalan di gurun? Luas, kosong, tanpa arah? Ponsel bergetar terakhir kali malam itu. Email dari seseorang yang tidak kusangka akan menghubungiku lagi. Saraswati. Subjek. Terima kasih. Jariku melayang di atas notifikasi. Delete tanpa baca? Atau aku membukanya. Kinanti, aku tahu kamu blok aku. Tapi aku harus kirim ini lewat email. Aku sudah cerai dari Bramantio. Aku pindah ke Bali, buka guest house kecil di Canggu. Hidup sederhana, tapi tenang. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku bisa bernapas. Kamu yang buka mataku malam itu. Kamu selamatkan aku dari kehidupan palsu. Kalau kamu butuh tempat melarikan diri, pintuku terbuka. Saras. Aku menatap email itu sampai layar ponsel mati. Lalu aku memesan tiket pesawat ke Bali untuk akhir pekan. Mungkin sudah waktunya berhenti lari. Dan mulai mencari jalan pulang. Bukan ke tempat, tapi ke diriku sendiri. Amplop coklat tiba di meja kerjaku. Diantarkan langsung oleh kurir pos. Tidak ada nama pengirim. Hanya stempel Bali di sudut atas. Aku membukanya dengan pisau lipat, menarik keluar kertas tebal bertekstur. Bukan email, bukan chat, tapi surat tulisan tangan. Tulisan Saraswati. Aku kenali goresan huruf-hurufnya sejak kami saling tukar catatan kuliah 20 tahun lalu. Kinanti sayang. Sudah 6 bulan sejak malam itu. Aku butuh waktu lama untuk bisa menulis ini. Aku resmi bercerai 3 minggu lalu. Bramantio tidak melawan. Dia tahu dia tidak punya hak. Aku dapat rumah di Sanur, uang penyelesaian yang cukup, dan yang paling penting, kebebasan. Aku buka guest house kecil di sini. 4 kamar, view pantai, tamu dari seluruh dunia. Bangun pagi dengerin ombak, tidur malam dengerin jangkrik. Sederhana. Tapi ini hidupku. Bukan milik orang lain. Kamu yang kasih aku keberanian itu. Kin. Malam di rumahmu. Waktu semuanya terbuka. Aku pikir dunia runtuh. Ternyata bukan. Yang runtuh cuma ilusi bahwa hidup sempurna itu ada. Kamu wanita paling berani yang pernah aku kenal. Tapi keberanian gak cuma soal menghancurkan musuh. Kadang keberanian terbesar adalah melepaskan kebencian. Datanglah ke Bali kalau kamu siap. Bukan untuk healing. Aku benci kata itu. Tapi untuk mulai lagi. Benar-benar mulai. Kamu selamatkan aku, Kinanti. Sekarang selamatkan dirimu sendiri. Dengan cinta, Saraswati. Foto jatuh dari amplop. Saraswati berdiri di tepi pantai. Kaki telanjang di pasir basah. Rambut tergerai di tiup angin. Dia pakai dress putih simpel, tidak ada makeup, tapi senyumnya hidup.
Pertama kali dalam 10 tahun aku lihat dia tersenyum dengan mata yang ikut tersenyum. Sesuatu pecah di dadaku. Air mata jatuh ke surat, mengaburkan tinta. Aku tidak ingat kapan terakhir menangis. Bukan di malam makan malam itu. Bukan waktu membakar foto pernikahan. Bukan waktu menandatangani surat cerai 3 bulan lalu. Tapi sekarang aku menangis. Dan bukan karena hancur. Aku menangis karena akhirnya boleh lepas. Tanganku gemetar saat melipat surat, memasukkannya kembali ke amplop. Aku berdiri, mengunci pintu kantor dari dalam. Buka laci bawah meja yang tidak pernah kubuka sejak pindah ke Jakarta. Di dalamnya, satu bundel foto yang tidak sempat kuhancurkan. Foto pernikahan cadangan yang disimpan kantor fotografi, baru dikirim bulan lalu. Aku terima tapi tidak pernah buka. Sekarang aku merobek plastik pembungkusnya. Foto pertama, kami berdua di pelaminan, tangan bertautan, tersenyum ke kamera. Adi Pratama tampan dalam jas abu-abu. Aku cantik dalam gaun yang harganya sama dengan mobil. Kami terlihat seperti iklan pernikahan sempurna. Bohong semuanya. Aku ambil gunting dari tempat alat tulis. Potong foto itu, tepat di tengah, memisahkan kami berdua. Wajahnya jatuh ke tempat sampah. Wajahku tetap kutahan. Foto kedua, honeymoon di Santorini. Dia peluk pinggangku dari belakang. Aku tertawa. Gunting. Wajahnya masuk tempat sampah. Foto demi foto. Gunting. Buang. Gunting. Buang. Sampai yang tersisa hanya potongan-potongan diriku sendiri. Tersenyum, tertawa, menatap kamera dengan mata penuh harap. Wanita di foto-foto itu masih percaya pada cerita bahagia selamanya. Aku kumpulkan semua potongan wajah Adi Pratama, masukkan ke dalam wastafel kantor kecil di sudut ruangan. Tuang hand sanitizer di atasnya. Ambil korek api dari laci. Api menyala. Foto-foto terbakar perlahan. Ujung-ujungnya menghitam. Wajahnya meleleh jadi abu. Bau kertas terbakar memenuhi ruangan. Aku buka jendela, biarkan asap keluar terbawa angin Jakarta. Aroma parfum murah yang dulu menyengat di rumahku, sudah lama hilang dari ingatanku. Digantikan bau kopi kantor baru, parfum mahal yang kubeli sendiri dengan uangku sendiri. Dan sekarang, bau kebebasan yang tercium dari abu foto-foto itu. Aku cuci sisa abu di wastafel sampai bersih. Tidak ada jejak. Kembali ke meja. Aku buka laptop. Masuk ke situs maskapai penerbangan. Jakarta Denpasar. Pilih tanggal. Besok. One way ticket. Jari melayang di atas tombol. Bayar. Ini bukan liburan. Ini keputusan. Aku tekan tombol. Boarding pass muncul di layar. Penerbangan pukul 10 pagi. Email ke atasan. Pak, saya mohon cuti mendadak 1 minggu. Ada urusan pribadi mendesak. Pekerjaan akan saya delegasikan ke tim. Tidak tunggu balasan. Aku tutup laptop, kemas tas kerja, matikan lampu ruangan. Di parkiran basement, aku duduk di mobil, menatap pantulan wajahku di kaca spion. Wanita yang menatap balik bukan lagi wanita 6 bulan lalu. Bukan wanita yang berdiri di depan TV malam itu, menghancurkan hidup orang dengan senyum dingin. Juga bukan wanita di foto pernikahan yang polos dan naif. Ini wanita baru. Matanya lelah tapi jernih. Wajahnya keras tapi tidak beku. Ada garis halus di dahinya, bekas pertarungan yang dia menangkan, tapi juga luka yang dia bawa. Aku kenali dia. Akhirnya, aku kenali dia. Menyalakan mesin, aku keluar dari parkiran, memasuki jalanan Jakarta yang padat. Tapi pikiranku sudah di Bali, di pantai yang tenang, di guest house kecil Saraswati, di tempat di mana tidak ada yang kenal masa laluku. Lampu merah. Aku berhenti, ambil ponsel, buka chat dengan Saraswati yang sudah kusimpan ulang minggu lalu. Ketik. Aku datang besok. Tolong jemput di bandara. Send. Balasan datang cepat. Akhirnya. Aku tunggu. Kin. Kamar terbaik sudah aku siapkan.
Lampu hijau. Aku injak gas. Terus melaju. Sampai apartemen. Aku tidak langsung tidur. Aku duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang tidak pernah benar-benar gelap. 6 bulan lalu aku berdiri di sini, merasa menang tapi kosong. Sekarang aku berdiri di sini lagi. Tidak menang, tidak kalah. Hanya Slay. Adi Pratama entah di mana sekarang. Mungkin masih di rumah ibunya. Mungkin sudah pindah. Aku tidak peduli lagi. Larasati mungkin sudah keluar dari rumah sakit, mengurus bayinya sendirian. Atau mungkin menitipkan bayinya di panti. Aku tidak perlu tahu. Bramantio pasti sudah cari mangsa baru. Pria seperti dia tidak pernah berubah. Tapi mereka semua bukan lagi bagian dari ceritaku. Aku masuk kamar, buka lemari, mulai kemas koper. Baju-baju simpel, sandal, buku yang belum sempat kubaca. Tidak banyak. Aku tidak butuh banyak. Pukul 2 pagi, koper sudah siap di pintu. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Besok aku akan terbang. Bukan untuk lari. Bukan untuk sembuh. Tapi untuk mulai menulis bab baru. Bab yang hanya milikku, tanpa nama orang lain di covernya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tertidur tanpa mimpi buruk. Tanpa wajah Adi Pratama. Tanpa bau parfum murah. Hanya kegelapan yang damai, dan harapan kecil yang mulai tumbuh. Bahwa mungkin, suatu hari nanti, aku tidak hanya survivor. Aku akan benar-benar hidup.